kalangan para pecinta bonsai, Purworejo, Jawa Tengah pernah disebut sebagai kota serut. Hal tersebut dikarenakan populasi pohon serut yang biasa digunakan sebagai bahan untuk tanaman bonsai itu cukup banyak di wilayah Kabupaten Purworejo. Bahkan bonsai tanaman serut dari Purworejo dinilai memiliki kualitas yang bagus. Hal tersebut dikemukakan oleh penggemar bonsai bernama Miftah saat ditemui di tempat tinggalnya di Dusun Juru Tengah, RT 01 RW 05, Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip belum lama ini. Miftah sendiri telah menekuni dunia bonsai sejak tahun 2018 atau 3 tahun lalu. Uniknya, di masa pandemi COVID-19, bisnis tanaman bonsai sepertinya tak banyak terpengaruh oleh wabah tadi. Permintaan akan tanaman bonsai tetap stabil. Dulu ceritanya gimana Mas bisa menjadi perajin bonsai? Dulu awalnya saya pernah lihat aquascape. Di dalam akuarium itu ada pohon kecil. Jadi saya tertarik. Ada pohon kecil itu bagus banget itu di dalam akuarium. Saya berpikir, wah ini kalau ini di dalam pot pasti bagus ini. Terus dipasang di meja tamu, pikir saya waktu itu kan. Terus saya kepikiran sama bonsai itu. Pertama saya memang belajar sama teman, kebetulan di sini juga sudah ada pengrajin bonsai yang lebih senior dari saya. Jadi saya belajarnya sama beliau. Sampai sekarang mulai dari pemilihan bahan dan dari cara penanaman sampai perawatan hingga pengarahan ranting dan pembentukan bonsai juga, Pak. Berbicara mengenai harga, tanaman bonsai miliknya itu dibanderol harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.000.000. Yang di bonsai ini apa Kang? Kalau di daerah Purworejo sendiri memang endemik serut ya. Pernah juga disebut Purworejo itu kota serut. Jadi saya 90% itu bahan bonsai saya serut semua, Pak. Kalau yang lain saya ada sancang itu saya budidaya gimeng, kawista, wahong laut juga banyak di daerah Purworejo. Tapi untuk yang endemik sendiri memang saya serut, Pak. Itu beli atau cari sendiri atau gimana? Untuk awalnya saya cari sendiri di sekitar rumah, dan untuk yang ke luar daerah saya memang beli di lahan-lahan pertanian punya warga. Saya survei dulu di kebun-kebun, kalau ada saya beli, Pak ya, sama yang punya kebun itu. Untuk bibit itu kalau pencari di rumah warga tuh berapa? Kalau untuk harga per pohonnya sih ya ini tergantung kesepakatan saya dengan yang punya pohon itu, Pak. Jadi nggak ada patokan untuk harga itu. Dan untuk harga bonsai pun juga nggak ada patokan. Dalam beberapa kontes, ada saja tanaman bonsai milik Miftah yang mendapat apresiasi sehingga tanaman bonsainya itu mendapat sertifikat. Sering ya akhirnya ikut kontes atau pameran atau gitu? Kebetulan terakhir kemarin di Purworejo sendiri saya bawa bahan kan untuk kelas prospek dan lanjutan aja. Waktu di Purworejo itu saya bawa bahan 3 dan alhamdulillah dapat apresiasi dari Dewan Juri. Bahwa 3 dapat apresiasi dari Dewan Juri untuk kelas prospek, dan yang 2 itu dapat nilai baik, yang 1 dapat nilai baik sekali. Kalau untuk yang dijual itu tanpa sertifikat atau dengan sertifikat? Kalau untuk dijual semuanya bisa dijual, Pak. Biarpun itu sudah bersertifikat nama saya, kalau memang ada yang minat dan cocok ya tetap dijual, nggak apa-apa itu, Pak. Budidaya sendiri, penanaman bahan bonsai sendiri awalnya kita ambil dari alam, itu dibersihkan dulu, terus kita tanam, dan medianya juga
kita pakai pasir sungai, pasir ladu ya kalau di sini. Kita pasti pakai pasir sungai, kita tanam, kita teduhkan dulu jangan sampai kena sinar matahari. Dan itu kurang lebih 2 minggu sudah mulai hidup itu pohon serut itu, Pak. Dan setelah hidup kita jemur. Untuk penyiraman, kalau musim kemarau seperti ini, penyiraman setiap hari. Itu baiknya sore, Pak, atau malam. Kalau untuk musim penghujan sih nggak bisa disiram terlalu sering, nggak apa-apa. Untuk pemupukan sendiri, kalau saya pakai urin kelinci, jadi pemupukan 2 minggu sekali. Urin kelincinya sudah saya fermentasi sendiri, Pak, pakai E4. Itu butuh waktu berapa lama sih, misalnya dari awal hingga sampai bisa dijual gitu? Kalau sebenarnya pohon serut itu begitu dapat dijual langsung bisa sebenarnya, Pak. Cuman kan untuk saya sendiri dulu pernah beli di tempat warga terus saya jual lagi. Kalau sekarang saya tidak, saya hidupkan dulu. Jadi untuk dari dongkel sampai siap jual kurang lebih 6 bulan, Pak. Nunggu akarnya udah kencang dulu baru kita mulai online kan. Untuk pemasaran selain lokal, Miftah juga menjual koleksi tanaman bonsainya itu secara online. Adapun pembeli terjauhnya berasal dari Aceh dan Sulawesi. Untuk pembeli terbanyak berasal dari wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Masa pandemi ini seperti apa? Untuk masa pandemi, kalau bonsai kan memang bener-bener ini penggemar, pecinta dan hobi ya. Jadi untuk saya nggak ada masalah, Pak. Selama bahan kita bagus, itu pasti langsung dicari orang, itu pasti langsung diambil orang kalau bener-bener bahan pohon kita punya karakter yang bagus. Harapan ke depan itu gimana? Dan untuk harapan kedepannya, semoga semua penggemar dan penghobi bonsai di seluruh Indonesia bisa terus berkarya dan bisa terus menciptakan seni-seni yang indah dari bonsai. Berawal dari hobi, kini bisnis tanaman bonsainya menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Dari Banyu Urip, Widarto Bagelen Channel melaporkan.